to Stato Talks Medical World Made Fun. Jadi ini adalah video YouTube pertama kita. Jadi kita mau perkenalan diri dulu. Nama aku Clarissa atau bisa juga dipanggil Caca. dan aku Tiara. Jadi kami berdua adalah koas atau dokter muda. Kita nih sekarang dalam masa-masa pending karena ujian kita baru aja ditunda karena ada wabah corona. Jadi sambil kita nunggu ujian dan supaya waktu kita lebih bermanfaat dengan berbagi seputar kesehatan mungkin ke teman-teman, jadilah kita bentuk channel ini yaitu Stato Talk. Nah, karena sekarang lagi maraknya wabah corona, pasti teman-teman juga udah pada tahu kan kalau kita itu dihimbau untuk sebisa mungkin stay at home atau di rumah aja. Pada lihat Instagram orang untuk membunuh waktu itu banyak juga yang akhirnya main TikTok. Ya. Emang seru banget ngedance bareng. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih efek yang signifikan antara main TikTok sama kesehatan? Ah, emang ada ya? Maka dari itu, pada video kali ini kita mau bahas tentang TikTok dan kesehatan. Oke, stay tune ya. Jadi, di saat kita menunggu ujian nih, kita ngumpul-ngumpulin baca jurnal lah. Dan ternyata ada satu hal yang menarik yang kita temuin. Salah satunya adalah ternyata TikTok itu yang identik dengan menari ya, itu bisa membuat imun sistem itu meningkat. Oh iya? Kok bisa? Karena saat kita menari, tubuh itu memproduksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, endorfin, atau yang kita sering dengar dengan hormon kebahagiaan, dimana ketika hormon-hormon itu keluar atau diproduksi oleh tubuh, itu dapat meningkatkan sistem imun. Apalagi di wabah corona ini nih, di wabah corona, ini kan perlu banget ya sistem imun yang kuat. Ternyata juga mental health atau kayak apa ya, kebahagiaan dari dalam diri itu juga sangat penting. Jadi kayak ternyata tuh ya itu salah satu hal positif yang kita bisa dapetin dari main TikTok kayak gitu. Keren banget ya. Tapi ini jadi bikin aku ingat dengan satu hal juga yang udah sempet aku baca. Kayaknya ini lebih menggemparkan sih, karena tau gak sih kalau menari itu bisa mengurangi risiko terjadinya pikun atau demensia. Wow, baru denger juga sih ya. Ya. Jadi setelah yang aku baca, tahun 2003 itu pernah dilakukan suatu penelitian oleh New England Journal of Medicine, di mana di penelitian tersebut meneliti tentang 11 macam aktivitas. Aktivitas ini diteliti apa sih efeknya terhadap terjadinya demensia atau pikun. Ada macam-macam yang diteliti, ada golf, renang, lari, dan salah satunya itu adalah menari. Nah, percaya nggak percaya nih, hasilnya menunjukkan kalau menari itu adalah satu-satunya dari 11 aktivitas yang diteliti yang bisa mengurangi risiko terjadinya demensia. Kok bisa? Karena menari ini memerlukan koordinasi dari berbagai macam hal di tubuh kita. Dari fisik ada, terus perlu koordinasi mental juga, dan koordinasi sosial. Nah, kombinasinya tiga hal ini itu yang bisa menyebabkan berkurangnya risiko terjadinya demensia atau pikun itu sendiri. Wow, ternyata TikTok itu luar biasa ya efeknya. Nah, setelah kita tahu nih efek-efek positif yang bisa kita ambil dari main TikTok, ternyata juga ada nih efek-efek negatif yang bisa ditimbulkan dari main TikTok itu sendiri. Apa aja tuh? Jadi, berdasarkan satu penelitian mengenai efek dari TikTok itu sendiri ke generasi muda. Hasil dari penelitian itu adalah bahwa TikTok ini kalau dipakai secara nggak hati-hati, maka bisa menyebabkan terjadinya berbagai macam gangguan mental. Salah satunya yaitu body dissatisfaction atau rasa nggak puas terhadap diri sendiri. Selain itu, bisa juga menyebabkan terjadinya gangguan makan, sampai kepribadian narsistik juga bisa. Dan yang menurutku paling serem sih adalah sebagaimananya sosial media ya, TikTok ini juga bisa menyebabkan terjadinya cyberbullying yang bisa bagi korbannya nih ya, bisa menyebabkan terjadinya depresi yang bisa berujung sampai bunuh diri. Itu serem banget sih, kalau sampai itu kita jangan sampai ya kejadian kayak gitu. Miris banget ya. Ya, tadi kan Tiara udah bahas nih tentang efek negatif yang bisa ditimbulkan TikTok ke mental health seseorang. Nah, aku kemarin juga sempat baca sebuah berita yang ternyata tuh gak cuma tentang mental health, tapi juga tentang fisik seseorang. Oke. Nah, jadi tuh ceritanya ada seorang laki-laki, anak-anak usia 13 tahun, dia dari Amerika. Dia itu main yang namanya Skull Breaker Challenge. Itu yang ada di, mungkin kalian bisa cari, namanya Skull Breaker Challenge. Apa itu? Jadi tuh ada 3 orang. Nah, 3 orang ini temen yang tengah tuh disuruh lompat kayak lompat tali gitu loh. Nah, tapi ketika dia abis dia lompat, ketika dia turun itu
dua temen yang di sampingnya ini kayak ngejegal kakinya gitu loh. Oh, Jadi sampai si temen yang tengah itu jatuh. Dan parahnya si temennya yang tengah ini, yang anak usia 13 tahun ini, dia tuh waktu jatuh sampai nggak sadarkan diri lalu dilarikan ke rumah sakit. ya ampun, Kasian banget sih, kasian banget. Dan itu kenapa sih bahaya? Karena itu bisa sampai mengenai atau mencederai saraf tulang belakang. Iya. Sehingga itu bisa berujung sampai kelumpuhan atau bahkan yang tadi kayak nggak bisa juga sampai nggak sadar diri kalau misalnya kena kepala kan, ya kita nggak pernah tahu gitu loh. Dan itu menurutku sangat nggak oke dan sangat menyedihkan sih. Iya. Maunya senang-senang tapi malah berujung petaka kayak gitu. Iya, pada artinya adalah TikTok ini dia bisa memberikan efek yang positif bagi kesehatan atau bagi ya buat senang-senang kan, tapi harus dipakai secara bertanggung jawab. Tahu kalau misalnya menurut rekomendasinya sebanyak 2 jam per hari ya, Caya? Bener 2 ya? jam. Jadi waktu itu pernah baca jurnal juga, ternyata itu penggunaan sosial media itu ya yang bagus atau yang efektif itu ya maksimal 1-2 jam per hari. Sedangkan kalau orang Indonesia apa kita aja nih, Iya, udah sosmed tuh kayak aduh bisa lebih dari 2 jam kayak Iya, per iya. hari ya. Itu yang itu buat introspeksi diri juga sih sebenarnya. Dan tentunya seperti sebagaimananya sosial media pada umumnya, TikTok ini juga punya batas usia minimal untuk join. Nah, ini sebaiknya juga diturutin lah. Kalau nggak salah 13 tahun ya 13 minimal ya tahun, untuk 13 join tahun. TikTok ya. Itu pun kalau nggak salah 13 tahun tuh harus ada pengawasan orang tua gitu-gitu. Iya, hal-hal kayak gini tuh teman-teman penting banget sih untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kurang bertanggung jawab dan merugikan ya. Karena harusnya kan TikTok ini kan dia efeknya positif, tapi kalau misalnya dipakai Disalahgunakan. iya disalahgunakan itu bisa jadi sampai bisa bikin cedera, itu kan serem banget kan. Jadinya ya sebaiknya aturan-aturan yang ada di suatu sosial media, salah satunya TikTok ini, sebaiknya sih memang dituruti ya, karena itu pasti sudah melalui pertimbangan-pertimbangan sendiri dari para pendiri dari TikTok ini sendiri. Jadi kesimpulannya, main TikTok atau basically bersosial media sebenarnya dapat menimbulkan efek positif ataupun negatif tergantung penggunanya. Dan apalagi nih, biasanya kan sosial media itu kan ada aturan-aturannya ya. Nah, itu sebaiknya aturan-aturan ini tuh benar-benar dibaca dan harus dituruti. Jadi marilah kita bijak dalam bersosial media. Ya, segitu dulu video kali ini. Ya. Kita akan bertemu lagi di video Minggu depan. Dadah.